Apa yang dibaca oleh Nabi Allah Yunus mengating ketika ada di dalam perut ikan? Beliau mengatakan, berdoa kepada Allah, istighfar kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Masya Allah, luar biasa. Ini pangkat Nabi mengerti, pangkat Rasul yang tidak pernah berdusta, tidak pernah berbuat dosa, tidak pernah mustahil berbuat dosa, masih mengaku kepada Allah, ya Allah subhanaka, maha suci engkau, inni kuntu minadz zalimin, aku ini orang zalim. Masya Allah. Nabi Rasul masih kena ngaku kuring teh jalma zalim, ai urang saha. Ya. Mating urang mah lamun disebut si dolim teh da beujeuh, da dolim atuh. Mating lamun aya nyarita ka mana si dolim, kumaha? Amak teu? Bari dolim urang mah nya. Jadi lamun aya jelema nyarita ka urang si dolim teh da meujeuh da urangna dolim. Mun aya nyarita jelema ka urang si kadul, amak teu mating? Bari kadul urang teh. Itu. Tapi Nabi Allah Yunus alaihissalam, beliau mengaku orang zalim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Di sini pelajaran untuk kita. Kita ini sebaik apapun kita, jangan merasa diri kita ini orang baik. Jangan merasa diri kita sudah baik. Urang getol ku mamating, sanajan urang getol ka masjid, getol ngaji, tong rumasa urang teh geus bager. Ka Allah masing rumasa urang teh can bager, urang teh jelema teu bener, kudu kitu. Ya. Kita harus merasa dari kita ini orang tidak baik, orang zalim, orang yang tidak baik, harus seperti itu. Jangan merasa diri kita orang baik. Ini pelajaran untuk kita. Ketika Nabi Allah Yunus alaihissalam, ini sifat tawadhu, sifat rendah hati. Di antara sifat rendah hati itu, orang kalau sifat hatinya rendah, dia tidak merasa dirinya baik, merasa dirinya tidak baik. Itu sifat tawadhu, dan sifat tawadhu ini sifat yang sangat dicintai oleh Allah. Ketika seseorang dia tawadhu hatinya rendah, tawadhu, orang tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mati ya. Ini pelajaran untuk kita ya, dari nasihat Nabi Allah Yunus alaihi salam ya. Beliau masih merasa dirinya orang zalim ya, orang enggak baik, padahal nabi, padahal rasul ya. Ini pelajaran untuk kita. Kita meskipun kita rajin ibadah, rajin ke masjid, rajin ngaji, jangan merasa diri kita sudah baik. Jangan merasa diri kita sudah baik. Kita perbanyak istighfar ya. Di antaranya istighfar Nabi Allah Yunus alaihi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Nah, kita harus betul. Jadi kalau kita berdoa tuh jangan mengingat-ingat bahwa kita di orang baik, jangan. Ingat-ingat bahwa saya nih ya Allah orang busuk, orang tidak punya kebaikan ya Allah. Itu harus gitu. Ketika kita berdoa menjerit hati kita kepada Allah dengan sepenuh hati, dengan merasakan bahwa kita ini orang jahat, orang bodoh, orang yang jelek, orang yang busuk, yang tidak punya amal kebaikan, nanti ada jawaban dari Allah. Fastajabna lahu. Nabi Allah Yunus alaihissalam, beliau di dalam perut masih istighfar. Urang mah dina kekayaan normal wae geus haroream istighfar teh. Terus keur cager wae geus haroream. Komo lamun keur geuring. Nabi Allah Yunus dalam keadaan di dalam perut beliau istighfar kepada Allah, memuji kepada Allah, mengucapkan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka zikir istighfar ini bisa mengundang pertolongan
Allah. Kalau kita ingin ditolong oleh Allah, perbanyak zikir, perbanyak istighfar. Contoh Nabi Allah Yunus alaihis salam. Nabi Allah Yunus itu terus memperbanyak istighfar kepada Allah, memuji Allah, berzikir kepada Allah, dan mengakui dirinya orang yang tidak baik. Ketika kita zikir kepada Allah, hati kita jangan ada terlintas bahwa kita orang baik, bahwa kita orang yang banyak kebaikannya. Jangan hilangkan itu semua, tidak ada gunanya, tidak ada gunanya. Dan Allah tidak suka kepada orang yang mengaku merasa dirinya baik. Orang-orang yang mengaku merasa dirinya baik, Allah tidak suka. Allah membenci kepada orang yang suka mengaku merasakan dirinya orang baik. Benci Allah, tidak sayang Allah, tidak ridha Allah. Ya, akhirnya nanti akan timbul kesombongan. Ya, timbul kesombongan karena mengaku dirinya baik. Akhirnya menghina kepada orang lain, semua dihina oleh dia. Dia yang paling baik, dia yang paling benar, dia yang paling istimewa. Na'udzubillah min dzalik. Harus nanti enggak harus. Jadi kalau kita punya masalah, kembali kepada Allah. Apapun itu masalah penting. Kita punya masalah apapun, baik dunia, baik materi, apapun, masalah keluarga, perbanyak zikir kepada Allah. Serahkan kepada Allah, perbanyak istighfar kepada Allah, dan akui ini karena dosa kita. Ya, insyaallah fastajabna lahu, kata Allah di dalam ayat Quran yang lain, kami memenuhi permintaan itu Yunus. Wa najjaynahu minal ghammi, kami selamatkan itu Yunus dari kesusahan. Susah teh aya dina jero beuteung eta lauk susah teh mati rek usik kumaha cik sok rek usik kumaha susah teh usik-usik dina jero beuteung rupa-rupa jero beuteung nya. Allahu akbar. Wa kadzalika nunjil mu'min, kami seperti itulah akan menyelamatkan orang-orang yang mukmin. Orang mukmin akan diselamatkan oleh Allah ketika dia itu hatinya zikir kepada Allah, ketika dia mengaku orang yang kotor, ketika dia memohon istighfar kepada Allah. Jadi kalau kita punya masalah, cepat-cepat laporan kepada Allah dengan memperbanyak zikir, dengan memperbanyak istighfar, dengan mengakui kesalahan-kesalahan kita. Tong kieu abdi teh boga dosa naon nya meni kieu-kieu teh. Boga dosa naon beureum teh ngeunteung. Ngeunteung atuh. Jadi dia perlu urang ngaji. Mun urang ngaji mah kating kapanggih dosa-dosa urang teh. Kalau kita ngaji, kita tahu kesalahan kita ini, kita tahu banyak kita kesalahan. Dosa kita ini banyak, ya, banyak kesalahan kita. Kalau kita ngaji. Tapi kalau kita nggak ngaji, seakan-akan kita tidak punya salah. Di sini pentingnya thalabul ilmi. Kita akan merasakan diri kita bahwa diri kita banyak dosa, kotor, itu. Ada harapan ingin membersihkan diri. Itu ya. Itu sebagian hikmah daripada hikayat Nabi Allah Yunus alaihis salam. Kemudian mengating karena besok itu lebaran, ya, ada kewajiban yaitu zakat fitrah. Hati-hati ya kepada semua jamaah muslimin muslimat ya, yang mampu mengeluarkan zakat fitrah keluarkan ya. Mampu atau tidak mati? Insyaallah mampu. Biraku aing baju kabeli, tiung kabeli, sena kabeli, beas teu kabeli. Gak ada ya, ari HP kabeli, kota kabeli, nah beas teu kabeli, nah gak ada. Ya, hati-hati. Nah, zakat fitrah ya sudah tahulah semuanya juga ya. Aturan-aturannya seperti itu. Baiknya zakat fitrah dilaksanakan ada waktu yang paling afdal adalah sebelum sholat Idul Fitri. Ba'da subuh, sebelum sholat Idul Fitri itu waktu paling afdal mengeluarkan zakat fitrah. Waktu sahnya mengeluarkan zakat fitrah ketika masuknya waktu tanggal 1 Ramadan.
Umpamanya mangating begitu masuk tanggal 1 Ramadan, Buya yang akan zakat fitrah, sah. Boleh. Tapi yang waktu yang paling afdal yaitu setelah subuh hari lebaran Idul Fitri, sebelum sholat Idul. Bagaimana Buya kalau setelah sholat Idul Fitri mengeluarkan zakat fitrah? Sah, hanya makruh, kurang baik. Sah, tapi jadi waktunya mengeluarkan zakat Idul Fitri, zakat fitrah itu dari masuknya tanggal 1 Ramadan sampai terbenamnya matahari tanggal 1 Syawal. Atas itu waktu mengeluarkan zakat fitrah, waktu sahnya mengeluarkan zakat. Adapun kalau tanggal 2 malam 2 mengeluarkannya, itu hukumnya jadi qadha. Ya, hukumnya menjadi qadha. Atas mati usahakan ya. Itu yang belum zakat, usahakan zakat ya. Dengan apa zakatnya Bang Eding? Dengan makanan pokok negeri tersebut. Kalau makanan pokok negeri tersebut kurma ya kurma. Kalau makanan pokok negeri tersebut beras ya beras. Mun di udang mah meureun beas mati beras. Berapa kilo? Ulama banyak berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 2,5 kilo. Ya gitu. Ada lagi 2 kilo tilu parapat. 2 kilo 3 parapat. Ada lagi yang mengatakan 3 kilo. Baiknya mating 3 kilo ya. Baiknya 3 kilo aja. Tapi sah. Yang 2,5 kilo boleh silakan. 2 kilo 3 parapat silakan. Kalau di bahasa Arab kan 1 sok. 1 sok itu 4 mud. 1 sok itu 4 mud. 1 mud itu adalah 2 dampal, 2 tangan. Dengan mudnya Nabi 2 dampal leungeun. 2 rawu, 4 rawu 2 pandangan. Tapi ku mudna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamun dihitung-hitung total nama kirang langkung 2,5 kilo, ada napi 2 kilo tilu parapat nya, ada napi 3 kilo. Jadi ulah 2 kilo wungkul, lamun 2 kilo kurang. 2 kilo mah kurang. Wajibnya itu untuk siapa? Semua muslimin, muslimat yang mampu ada uang lebih. Ada uang yang mampu daripada kebutuhan dari malam lebaran sampai suruh terbenamnya matahari tanggal 1 Syawal. Malam tanggal 1 sampai terbenamnya matahari. Itu. Kalau mampu itu wajib. Apa hikmahnya mengating? Hikmahnya penyempurna puasa Ramadan. Nanti kekurangan kita yang kita lakukan ibadah di bulan Ramadan akan disempurnakan dengan zakat fitrah. Bahkan jenis puasa Ramadan tidak akan diterima oleh Allah jika tidak dikeluarkan zakat fitrah. Apa gunanya zakat mengating? Membersihkan harta. Kalau zakat mal membersihkan harta, kalau zakat fitrah membersihkan badan kita, ya. Itu. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyu'addi zakata malihi." Siapa orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, hendaknya melaksanakan zakat hartanya. Fa afhama alaihi salatu wassalam anna man lam yu'addi zakata falaysa bimu'minin. Jadi mafhum daripada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi pemahaman kepada kita bahwa orang yang tidak mau melakukan zakat itu dikhawatirkan bukan orang beriman. Kalau ada orang nggak mau zakat fitrah, dia mampu. Tidak mau zakat mal, dia itu usaha, dagang, bisnis, ya, umpamanya itu
Itu. Lalu ada yang wajib dikeluarkan zakatnya, lalu dia tidak mengeluarkannya. Kata Nabi, ini bukan orang mukmin. Artinya dikhawatirkan keimanannya dicabut oleh Allah. Di antara ancaman bagi orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, bahkan wa amma man uzzakah fa huwa min akbaril kabair. Adapun bahwa tidak memberi zakat, padahal ada kewajiban, tapi dia tidak keluarkan itu kewajiban zakatnya, itu min akbaril kabair, di antara dosa yang paling besar dari seluruh dosa besar. Di antara dosa yang paling besar dari seluruh dosa besar adalah tidak mengeluarkan zakat. Kemudian wa yukhsha ala mani zakah min su'il khatimah wal khuruj minad dunya ala ghairi millati Islam. Dikhawatirkan orang yang tidak mengeluarkan zakat meninggalnya su'ul khatimah, naudzubillah, dan keluarnya dari dunia ini tidak dibarengi dengan keimanan dan keislaman. Naudzubillah min. Hati-hati ya, yang suka bisnis, yang suka dagang, hati-hati, hati-hati. Jangan lupa bab zakatnya. Ya. Itu zakatnya jangan lupa sedikit kok mengati zakat itu. Ya, kalau kita bisnis dagang, ya 2,5% sedikit, tidak banyak kan. Masih banyak sisanya. Di sini mendidik Allah kepada kita ini harus mau berbagi kepada orang lain. Harus ada kasih sayang kepada orang fakir miskin. Itu kita dididik oleh Allah supaya kita mau berbagi, ya, kasih sayang kepada sesama hamba Allah. Dan ketahuilah bahwa harta kita itu adalah amanah, titipan dari Allah, bukan punya kita, titipan dari Allah, mati lain ura. Itu. Kemudian jadi bahayanya orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, yang pertama dia matinya su'ul khatimah. Dikhawatirkan matinya su'ul khatimah. Keluar dari dunia tidak membawa iman, tidak membawa Islam. Ini terjadi kepada siapa? Terjadi kepada umat Nabi Musa AS yang bernama Qarun. Siapa? Qarun. Qarun itu kaya raya. Padahal awalnya mengatakan Qarun itu Islam. Bahkan kiai mengatakan ngerti kepada kitab Taurat. Bahkan hafal kitab Taurat. Ngerti. Tapi ketika dia diamanati oleh Allah harta, lupa. Timbul kesombongan, timbul sifat-sifat yang tidak baik, kemunafikan. Sampai-sampai dia diperintahkan oleh Allah untuk mengeluarkan zakatnya, dia tidak mau, menolak atas perintah Allah. Akhirnya dicabut keimanannya oleh Allah sebelum dia mati, dan harta bendanya dan dianya oleh Allah ditenggelamkan ke dalam dasar bumi, dileg-legu bumi. Ini akibat tidak mau mengeluarkan zakat. Padahal cuma sedikit kok, tidak banyak. Ya, sedikit tidak banyak. 2,5% sedikit banget, tidak banyak. Saeutik loba kayaknya sesat. Ya. Contohnya seperti itu. Kemudian di dalam kita mengeluarkan zakat itu usahakan harus disertai dengan kegembiraan. Hati kita ini gembira mengeluarkan zakat, ya, bukan keterpaksaan. Ya, jangan disertai dengan keterpaksaan, ya, tapi harus disertai dengan kegembiraan. Itu kenapa? Karena waliyahdar min dzalika fa innahu min safiatil munafiqin. Di antaranya orang munafik itu mengatakan dia suka memberi infak, mengeluarkan zakat suka, tapi disertai dengan terpaksa. Bukan relanya hati, bukan senangnya hati, bukan gembiranya hati ketika mereka mengeluarkan zakat. Terpaksa. Nah, itu sifat munafiqin. Sifat orang-orang yang tidak diridhoi oleh Allah. Sifat orang-orang yang tidak dicintai oleh Allah.
Ya. Orang munafik itu suka infak, suka zakat, hanya hatinya berat. Ya, lebat, berat itu. Tidak dengan kegembiraan hati. Itu sifat orang munafik. Allah katakan wala yatunas salata illa wahum kusala. Mana sifat orang-orang munafik? Orang munafik mereka suka salat, suka. Tapi Allah katakan wala yatunas salata illa wahum kusala. Mereka melaksanakan salat, tidaklah mereka melaksanakan salat melainkan dalam keadaan malas-malasan. Harorea. Mau ngadan engkewe bari nyalse utur dingkengke bari teu semangat salat. Nah, ini kelakuan orang-orang munafik. Ya, tidak semangat ketika ada undangan dari Allah. Itu kelakuan orang-orang munafik. Ya. Jadi orang-orang munafik mereka suka sembahyang, hanya malasan. Harorea teu semangat. Mati lamun keur sare diudangkeun itu anu rek beda duit. Hudang moal mati. Ugah moal. Mangkali layar lebaran mati. Oh, udah. Kemari itu diudangkeun ku azan. Korejak gitu. Hari-hari we totorekan. Diudangkeun ku azan mah totorekan we. Tiga totorek tah kade nya. Nu kitu teh kalakuan itu adalah kelakuan orang-orang munafik, orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang munafik itu orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai akhlak kita seperti akhlaknya orang-orang munafik. Mereka tidak semangat, tidak gembira ketika ada undangan dari Allah, ketika menghadapi sholat. Loyok mati. Loyok leuleus. Tapi pasti sawer mah canginas. Begitu dia disawer, waduh, eta mah diteunggeul ge teu karasa. Getihan beungeut ge teu karasa. Asa beunang we duitna. Oh. Nah, diajak salat haroream. Lah, di mana urang diajak salat haroream, berjamaah haroream, itu tanda orang-orang munafik. Nauzubillah min dzalik. Wala yunfikuna illa wa hum karihun. Orang-orang munafik mereka tidak menginfakkan mereka akan harta mereka melainkan dengan kebencian, dengan tidak sukarela. Ya, bukan dengan kegembiraan, tapi dengan keterpaksaan. Kapaksa we untuk dititah mah harorea teu hayang ngaret, teu hayang ngalurkeun zakat. Hati-hati. Itu sifat orang-orang munafik, orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa arrafa subhanahu wa taala annal munafiqa qad yusalli walakin ma'al kasal. Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita sesungguhnya orang munafik itu suka sembahyang, suka melaksanakan osok salat, hanya disertai dengan malas. Indit ka masih kita diberi halorea. Teka tinggal semangat. Temen orang aya rek mere duit ngageruan ka urang. Ka dieu mah ting ieu artos cenah kanggo lebaran. Rek bari haroream teh ini teh. Bari leuleus teh. Oh, semangat giatnya teu aya beungeut-beungeut katingali beungeut kapaksa teu aya. Berseri-seri. Kunaon mah kating seuri wae. Aya jang lebaran. Minangkana kan gitu. Nah, hati-hati ya. Ini periksa diri kita. Bagaimana kita dengan sholat kita? Apakah ketika ada undangan sholat hati kita gembira atau malas-malasan? Nah, hati-hati. Kalau hati kita malas-malasan, hati-hati. Itu ada sebagian sifat munafik yang ada pada diri kita. Jangan sampai seperti itu. Dan orang-orang munafik, mereka mengeluarkan harta bendanya dalam jalan Allah dan dengan terpaksa. Tidak dengan kegembiraan hati, kesukaan hati, keridhaan hati atas yang mereka lakukan. Kemudian Imam Al-Hakim mengatakan, wa man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Wa man tasyabbaha, siapa orang yang menyerupai kepada suatu kaum, fahuwa minhum, maka orang tersebut tergolong kaum tersebut. Mun urang nyarupaan ilmu munafik, bakal babarengan ke di akhirat yang saha.
mun apa mun urang nyarupaan jelma soleh insyaallah kayak di akhirat babarengan jeung jalma itu turutan jelma soleh ya. Mudah-mudahan ya Allah berikan panjang usia kepada kita semua, sehat walafiat zahiran wa batinan. Mudah-mudahan kita semua disampaikan lagi ke Ramadan yang berikutnya dalam keadaan sehat walafiat, dilapangkan rezeki kita yang halal, yang banyak, yang mudah, yang barokah, dan mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari dijadikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membawa keberkahan dunia akhirat, dan mudah-mudahan anak turunan kita juga menjadikan anak turunan yang saleh dan salihah, dan mudah-mudahan musibah wabah yang terjadi di negeri kita dan negeri semua muslimin muslimat secepatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, secepatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita sekalian muslimin muslimat diselamatkan oleh Allah dari berbagai musibah bala bencana di dunia wal akhirat. Dan mudah-mudahan hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan pada Ramadan mudah-mudahan ada dalam penerimaan Allah Subhanahu wa taala. Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa yang kita lakukan khususnya pada Ramadan dan di luar Ramadan mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberikan kekuatan di luar Ramadan untuk melaksanakan segala amal saleh dan menjauhi segala maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan semuanya mendapatkan rezeki husnul khatimah, rezeki husnul khatimah, rezeki husnul khatimah. Dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sakit, yang ada di rumah sakit, yang ada di rumah masing-masing, mudah-mudahan secepatnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Secepatnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan para pejabat kita dijadikan para pejabat yang saleh dan salihah. Pemimpin-pemimpin kita dijadikan pemimpin yang saleh dan salihah. Para ulama kita menjadi para ulama yang saleh dan salihah. Bijahi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirri al-Qur'an al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan di antaranya yang disunatkan malam-malam hari yang disunatkan untuk dihidupkan isi dengan ibadah ada malam lebaran ya. Ya, jadi malam lebaran ini sunat kita menghidupkan diisi dengan berbagai amal soleh, terutama dengan takbir. Ya, maksudnya para bapak-bapak nu teu aya kegiatan di bumi, teu aya masak, teu aya olah, ning ka masjid ya. Pemuda-pemuda ka masjid ya, kita baca takbirkan ibu-ibu mah di bumi masing-masingnya itu. Kemudian insyaallah pengajian ini mading mau libur dulu, mau langsung ngaji lagi? Ngaji deui atau ada libur heula? Ngawas wae. Yang punya halangan silahkan, tidak apa-apa ya. Yang mau mudik dulu, datu meunang mudik lagi rek mana gitu ya. Jadi tetap ngaji lagi Mang Ating ya. Hari isukan mah moal anjing mah. Senin ngawas deui biasa ya. Insyaallah diberikan kekuatan semua. Amin ya rabbal alamin. Rabbana fa'ana bima 'allamtana Rabbi 'allimna fa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'ahlil qudri umsa wa dhaka ma'ahlil qudri umsa wa dhaka Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tardadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhillan ya ulama nuhla bil khairi wa nufa kulla syar nuhla bil khairi
وكل شر ربنا لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل ديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم ستر أنت أكرم ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرى وعلى الصحب المصابيح الغرار يا الله manfaatkan ilmu kami, berilah kami ilmu yang berguna, jadikan kami orang yang mengerti agama, pegangan semua beserta warga handai tolan tetangga laki-laki perempuan, berilah kami taufik kekuatan mendapat ridha kata perbuatan, berilah kami rizki yang halal, teman bertakwa yang diberikan semua kebaikan, dijauhkan segala kejahatan. Ya Allah, beri kami kedamaian hati penuh dengan kegembiraan, hutang-hutang kami Engkau bayarkan sebelum datang menjelang, dosa-dosa kami Engkau ampunkan, hanyalah Engkau pemberi ampunan. Salawat dan salam Engkau limpahkan pada Nabi pengajak kebenaran, pembawa kitab sumber kesembuhan, manusia sekalian serta keluarganya yang mulia, sahabat lampu bendera Allah hadina biudak wa ja'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tu'lina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalaqa amraka wa asab. Hasbunallahu ni'mal wakil, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin ya nabi.